kita tahu saat ini kita sedang menghadapi masa yang sangat sulit akibat dari pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan nih teman-teman. Bahkan tidak ada tanda-tanda akan terjadinya penurunan nih. Akibatnya seluruh aspek kehidupan kita menjadi semakin sulit. Bisnis yang semakin lesu, para pekerja juga banyak yang kehilangan penghasilan. Ekonomi pun semakin lambat nih perjalanannya nih teman-teman. Sehingga kita semua harus beradaptasi dengan kondisi kita saat ini. Nah, kita harus merubah pola berbisnis kita agar kita bisa tetap bertahan dan melewati keadaan ini semua teman-teman. Di sini saya sudah kedatangan Bapak Edi Amsyah. Beliau adalah praktisi bisnis digital network marketing yang akan bersama kita membahas bagaimana kita bisa melihat peluang bisnis dalam kondisi yang sesulit ini. Nah, kita langsung aja nih, Pak Edi. Apa kabar, Pak? Kabarnya luar biasa, Mbak Santi. Wah, Pak Edi semangat sekali nih, Pak. Iya dong, kita harus semangat, Mbak Santi. Karena kondisi udah susah, semuanya pada lesu. Kitanya juga jangan ikutan lesu, kita harus terus semangat, Mbak Santi. Oke, Pak Edi. Nih saya mau tanya-tanya nih, Pak. Bagaimana menurut Bapak nih seharusnya menyikapi kondisi yang ekonomi ini sekarang sangat melemah nih Pak, seperti saat ini nih Pak? Yes, Mbak Santi. Jadi begini, kalau kita amati beberapa tahun sebelum pandemi ini melanda, dunia kan sudah masuk ke sebuah era yang luar biasa, Mbak Santi. Era internet, bahkan sekarang ini kita sudah masuk era industri 5.0, di mana di era ini para pebisnis itu bisa melakukan bisnisnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tuh Mbak Santi. Karena di era ini orang-orang sudah mulai melakukan bisnisnya secara atau menggunakan internet. Orang-orang yang berbisnis dengan cara lama itu lama-lama akan kehilangan pelanggannya. Karena sebagian besar pelanggannya mereka kan butuh kemudahan dalam berbelanja, sehingga mereka akan lebih memilih berbelanja secara online karena di sana kan mereka tinggal ambil handphone, kemudian klik barang yang dia butuhkan, udah setelah selesai dia transfer, kemudian barang dikirim. Lebih praktis gitu ya Lebih Pak? praktis itu Mbak Santi. Jadi jika seperti ini, gimana nih Pak solusinya agar kita tetap bisa eksis dalam berbisnis Pak? Sebelum pandemik melanda, marketplace itu kan memang sudah booming Mbak Santi. Pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara konvensional atau offline itu kan mulai resah. Mereka pelan-pelan ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Bahkan pelanggan-pelanggan royal mereka pun udah mulai pergi. Kenapa? Karena yang namanya konsumen itu pasti kan butuh kemudahan ya. Jadi mereka lebih memilih berbelanja dengan cara online. Nah kemudian ketika COVID-19 mulai merebak, ini jadi semakin sulit. Pedagang-pedagang offline ini kan terbentur sama protokol kesehatan Mbak Santi. Iya. Nah ini kan akhirnya membuat kondisi para pedagang offline itu jadi semakin sulit. Mereka jadi hampir habis kehilangan pelanggannya. Udah di awal sebelum pandemi pun mereka sudah kehilangan pelanggan, ditambah dengan kondisi sekarang ini udah makin sulit gitu. Nah dampak lain dari COVID-19 ini kan begini Mbak Santi. Para perusahaan ini, para pengusaha ini kan melakukan efisiensi. Cara mereka melakukan efisiensi adalah satu-satunya cara dengan mengurangi tenaga kerja. Nah akhirnya orang-orang yang tadinya memiliki pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, mau tidak mau dengan kondisi ini ya kehilangan pekerjaan. Ya bukannya salah perusahaan juga, perusahaan kan harus survive. Dia harus mengambil langkah-langkah yang mungkin berat buat mereka. Nah tapi di sisi lain orang-orang yang kehilangan pekerjaannya juga kan harus survive. Nah, salah satu pilihannya untuk mereka bisa survive adalah dengan berjualan. Ya, berjualan baik itu secara offline ataupun secara online. Nah, kalau yang sudah mulai melek internet, mereka mungkin akan berjualan secara online. Tapi lihat, banyak orang yang belum melek internet juga. Mereka akhirnya berjualan secara offline, yang tentu saja mereka jadi pesaing baru bagi para pengusaha yang lama yang tetap mempertahankan tradisi berdagangnya secara offline. Nah, selain daripada itu juga Mbak Santi, berbisnis online atau berdagang di marketplace itu kan juga bukan sesuatu yang mudah. Kita harus melek internet, punya akses internet yang memadai, kemudian kita harus punya beberapa skill yang dibutuhkan agar tampilan produk yang kita pasarkan itu baik. Artinya ini ada skill fotografi misalnya seperti itu. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang saya jelaskan tadi, kesulitan berdagang di pasar online, maka Hola hadir menjadi solusi buat mereka. Karena di Hola,
orang yang mungkin tidak memiliki keterampilan dan orang yang sudah memiliki keterampilan, kesempatannya jadi sama gitu loh Mbak Santi. Wow, jadi solusinya adalah Hola ya Pak Edi. Nah, bisa dijelaskan secara detailnya nih Pak tentang aplikasi Hola. Hola itu adalah platform digital dalam bentuk marketplace. Jadi Hola itu adalah akronim dari Hyperconnection of Opportunity, Living, Lifestyle, and Acceleration. Nah, artinya aplikasi dan sistem Hola itu secara khusus dihadirkan untuk menjadi wadah penghubung super cepat dan super canggih yang menghubungkan antara peluang usaha, kemudian kehidupan, gaya hidup, sehari-hari, sekaligus percepatan dari semua itu, Mbak Ol. Wah, menarik sekali nih ya Pak Edi. Jadi Hola adalah solusinya nih Pak ya. Betul, Tapi betul. Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, nah apa benefit yang ditawarkan dari aplikasi Hola ini Pak? Baik, Hola secara garis besar itu memberikan 3 solusi. Yang pertama adalah sebagai solusi usaha atau bisnis. Karena di Hola Anda bisa berbisnis Mbak Santi. Yang kedua, Hola itu menjadi solusi keuangan. Ya, artinya kita bisa dapat duit dari Hola gitu. Yang kedua tuh ya. Ya. Nah, biasanya kalau udah dapat uang, kira-kira mau ngapain Mbak Santi? Pastinya saya akan belanja. Nah, jadi yang ketiga adalah Hola menjadi solusi belanja. Anda bisa mendapatkan barang-barang yang luar biasa di Hola dengan beraneka macam. Bahkan kalau perlu nanti Hola akan memberikan produk untuk seluruh kebutuhan kita. Menarik sekali nih Pak ya. Jadi 3 solusi yang diberikan oleh aplikasi Hola ini menjadi benefit yang dapat dinikmati oleh para pelaku usaha nih Pak. Tapi jika mereka bergabung di aplikasi Hola nih Pak. Betul sekali. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih benefit yang lain nih yang kita dapatkan ketika kita bergabung di aplikasi Hola Pak? Nah, di Hola Anda akan mendapatkan 2 macam income. Yang pertama kita akan dapat yang namanya income aktif. Yang kedua kita akan dapat yang namanya income pasif. Nah, masing-masing dari 2 income ini juga ada 2 masing-masing. Income aktif yang pertama adalah income yang kita peroleh dari keuntungan berjualan produk di aplikasi Hola. Itu yang pertama. Yang kedua, income yang kita peroleh dari bonus ajak-ajak Mbak Santi. Ini juga termasuk income aktif. Karena kan kita ngajak orang, lalu kita dapat bonus. Berarti kita kan aktif. Nah, income pasif juga ada 2 Mbak Santi. Income pasif yang pertama adalah income yang kita peroleh dari omset yang terjadi dalam tim kita. Kan nanti kalau kita ngajak orang, 1, 2, kemudian orang yang kita ajak ngajak lagi orang gitu kan ya. Ini kan jadi semakin besar tim kita. Nah, omset yang dihasilkan oleh tim kita itu akan memberikan income pasif buat kita. Mereka beli, kita mungkin lagi ngapain di rumah, tiba-tiba bonusnya masuk ke rekening kita. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita juga akan dapat income pasif dari program Merchant Get Merchant. Jadi kalau Anda sebagai member Hola mereferensikan seorang pelaku usaha, lalu dia berjualan di dalam aplikasi Hola, lalu terjadi omset, maka kita akan dapat presentasi dari omset yang dihasilkan itu loh Mbak Santi. Nah, tapi saya mau tanya lagi nih Pak, kenapa pilihannya harus aplikasi Hola Pak? Good question Mbak Santi. Jadi begini, kalau zaman sekarang ini kan orang itu banyak yang sudah berusaha dengan cara online. Artinya mereka beralih dari bisnis mereka yang offline, yang berdagang secara konvensional ke online. Nah, hal ini dapat menjadi peluang besar buat Anda sebagai pelaku usaha untuk menjadi bagian dari Merchant Hola. Karena secara singkat, aplikasi Hola itu mendorong para pengusaha UMKM untuk dapat maju bersama dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saling berkolaborasi dalam komunitas. Artinya kita ini sama-sama membangun community gitu. Selain itu juga banyak fitur-fitur menarik dari Hola. Nah, saya akan jelasin nih ya. Benefit pertama, kita tadi sudah jelasin bahwa kita akan mendapatkan 3 jenis keuntungan atau 3 jenis income. Benefit yang lain adalah kita bisa merekrut pelanggan loyal kita. Ya, kita kelola mereka agar mereka jadi semakin loyal gitu. Kemudian benefit yang ketiga adalah kita bisa mencari atau menciptakan reseller dalam jumlah besar. Karena dalam komunitas Hola yang tidak terbatas ruang dan waktu ini, Anda makin banyak pembeli dan bahkan mungkin ada yang menjadi reseller di antara mereka gitu.
Nah kemudian benefit yang keempat ini praktis gitu. Anda dengan tombol-tombol yang diciptakan oleh Hola ini memudahkan bisnis kita. Artinya begini, kalau misalnya Anda menjadi reseller misalnya gitu ya, kan Anda nggak harus bungkus barang. Anda tinggal rekomendasikan salah satu produk ke teman Anda melalui WA. Lalu kemudian mereka tertarik, pesan ke merchant yang kita referensikan, kita kan nggak ngapa-ngapain, tapi kita dapat untung loh Mbak. Kemudian selain daripada itu, kita punya peluang ekspansi yang besar. Seperti saya katakan tadi, era internet ini tidak membatasi kita dengan ruang dan waktu. Produk yang kita pasarkan itu bisa dilihat di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bahkan ini kan bisa diakses di luar negeri Mbak Santi. Nah yang keenam, ini menjangkau pelanggan lebih luas. Bukan hanya lokal, tapi ini internasional Mbak Santi. Oke nih Pak, sekarang saya udah mulai ngerti nih ya mengapa kita harus bergabung di aplikasi Hola ini nih Pak. Tapi Pak, saya mau tanya lagi nih, bagaimana cara bergabung dan bagaimana pula cara memulainya nih Pak? Agar nih kita semua nih yang ingin mendapatkan keuntungan nih Pak dari aplikasi yang luar biasa ini Pak. Gampang Mbak Santi. Kalau Anda ingin bergabung dan mendapatkan keuntungan sebagai mitra Hola atau member Hola, ini udah masuk di Play Store Mbak. Anda tinggal cari Play Store, kemudian klik Hola Indonesia, maka aplikasinya akan keluar. Wah, keren banget ya Pak. Iya dong, ini memang aplikasi yang sangat keren Mbak Santi. Baik Holavers, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi. Sama-sama Mbak Santi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Holavers semua, sampai jumpa. Hola, Shop anywhere, happy everywhere.